Sekarang apalagi pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun, pemerintah PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri, pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Dan kabar terakhir yang saya terima bahwa tiket pre-sale atau tiket yang dijual lebih awal telah terjual habis. Artinya apa? Artinya animo dari para penonton dan tentunya supporter dari Timnas Indonesia sangat besar untuk pertandingan ini. Dan tentu itu sangat baik bagi para pemain Timnas Indonesia karena mereka membutuhkan dukungan kita sebagai pemain ke-12 atau pecinta dari Timnas Indonesia. Tapi jangan salah teman-teman. Support yang kita harus berikan adalah support secara positif dan jangan sampai kita memberikan beban tambahan atau beban berlebihan kepada para pemain. Karena sekarang pun sebetulnya para pemain sudah punya beban yang besar untuk bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Sebab jika Indonesia tidak bisa meraih kemenangan minimal di pertandingan pada tanggal 21 Maret nanti, maka belum tentu Indonesia akan bisa lolos ke babak selanjutnya. So it's very important for us to support in a positive manner. Kita harus support secara positif dan tentunya kita juga nanti jika bisa nonton di dalam stadion perlu juga respect ke tim tamu. Karena kan mereka kan tim tamu ya, kita perlu menunjukkan sikap yang baik. Ya nanti apapun hasilnya di atas lapangan, ya kita juga perlu nanti mengapresiasi kerja keras dari para pemain Timnas Indonesia. Karena sebetulnya teman-teman, ini pertandingan yang sangat sulit bagi para pemain. Walaupun faktanya Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu. Tapi di Piala Asia lalu Vietnam juga tidak full tim dan banyak pemain-pemain muda yang dimainkan oleh pelatih mereka, Philip Trosier. Dan tentu untuk pertandingan ini Vietnam pun akan berjuang habis-habisan agar tidak kalah. Dan apakah ada kejutan? Dari nama-nama saya pikir tidak ada sama sekali. Kecuali memang ada 4 pemain abroad kita, ya pemain naturalisasi yang nantinya akan mengawali debut untuk tim nasional kita. Ya, mereka adalah Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun, Jai Itzes dan Nathan Cho. Nama-nama mereka masuk di dalam list 28 pemain. Ya, jadi saya pikir ini wajar ketika mereka masuk. Sadil Ramdhani yang dicoret tidak masuk juga memang dalam skuad, tidak diambil lagi. Orang yang bisa berpikir di sini ya kemungkinan besar bahwa Stefano Lillipali akan ikut dipanggil karena banyak yang maksudnya ini pemain yang bagus di Liga 1. Ya bagaimana dia bisa mencetak sampai 11 gol, ada 16 assist yang ada di sana, tapi STY tidak memasukkan nama Stefano atau Fano ini pemain dari Borneo di dalam skuad. Ya. Namun kalau secara keseluruhan saya lihat ini tim yang mengerikan memang dengan kehadiran Ragnar, Tom, Jai dan juga Nathan di sana. Semakin membuat Vietnam akan ketar-ketir di sini, tapi tetap kita harus waspada dengan Vietnam. Bukan tidak mungkin juga ada kejutan-kejutan lain yang akan dibuat oleh Vietnam ketika akan menghadapi Indonesia. Namun pasti mereka sudah mendengar bahwa setelah Jai sudah nanti akan diambil sumpah adalah Ragnar ya, dan Tom Hai. Di samping juga akan menyusul Nathan Cho. Ya, Martin Paes memang akan ambil sumpah juga. Namun belum bisa bermain dalam waktu dekat. Ya. Ada satu yang mengganggu sebetulnya. Waktu sebelum lawan Irak di awal November, dia ada wawancara dengan media Korea Selatan. Dia bilang timnas kita makin menakutkan dengan kehadiran naturalisasi. Tapi itu kan nggak terbukti dengan kalah 5 gol dari Irak. Ucapannya kembali tidak terbukti. Kedua, dia bilang pemain kita itu punya kelemahan mental, takut kalah sebelum bertanding, itu takut kalah. Dan itu ditutupi naturalisasi. Sekali lagi dia membuat sebuah perbedaan yang sangat tajam antara lokal dengan naturalisasi. Nah, saya nggak sepakat karena satu hal. Saat dia bicara seperti itu, maka pertanyaannya berbalik kepada dia. Kalau Anda tahu kelemahan itu di pemain lokal, 4 tahun ini kenapa nggak kamu kerjain kekurangan itu? Apakah kita harus bahas soal kita menang-menang? Satu. Kedua,
Kita harus lihat lawan kita siapa. Ibarat kayak kita waktu muda masuk tinju berantem lawan Mike Tyson. Udah pasti kalah punya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mukul kan. Mungkin kena 1 pukulan atau 2 pukulan, dia mukul 200. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lawan tim Jepang, Australia kita sangat luar biasa mainnya, terutama di babak pertama. Oke. Nah, kembali lagi kalau mau tujuannya trofi betul, cuman untuk mendapatkan trofi itu kan harus ada dasarnya. Make sense nggak? Kalau bilang ya kita harus menang lawan Jepang. Oke, kita rank berapa? 146. Jepang rank berapa? 16. Iya, agak nggak make sense. Nggak make sense. Menang lawan Australia, kita 146. Australia berapa? Rank 25. Mereka itu udah langganan Piala Dunia. Kita ikut Piala Asia aja setelah 17 tahun lewat kualifikasi. Jadi yang minta kita menang lawan Jepang Australia itu lahir dari Olorel minta ampun. Ngerti nggak? Akhirnya selalu Bahwa kita mau juara ya semua orang juga mau juara, semua orang juga mau ngalahin Jepang dan Australia, tapi belum saatnya. Media Vietnam ketar-ketir lihat timnas Indonesia dihuni 11 pemain naturalisasi. Media asal Vietnam, Tetao 247, turut memberikan komentar terkait skuad terbaru timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja merilis daftar pemain untuk melawan Vietnam. Dalam daftar tersebut terdapat 28 pemain. Ada penambahan jumlah pemain naturalisasi. Hal tersebut tak terlepas dari proses naturalisasi 4 pemain yang hampir selesai. Mereka adalah Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun dan Nathan Chuaon. Proses naturalisasi nama-nama di atas baru saja telah mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR RI pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Tom Haye DKK kini hanya perlu melakukan sumpah WNI. Kehadiran 4 pemain tersebut lalu menarik perhatian Tetao 247. Tetao 247 menilai timnas Indonesia kini sangat kuat. Pasalnya, Shin Tae-yong sekarang memiliki 11 pemain naturalisasi. Terlebih mayoritas pemain naturalisasi milik timnas Indonesia bermain di Eropa. Di antara 11 pemain naturalisasi yang ada, terdapat 4 pemain yang pertama kali dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Izes, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Terlihat PSSI dan timnas Indonesia menunjukkan ambisi besar dalam 2 laga mendatang melawan Vietnam. Dengan mengumpulkan skuad yang sangat kuat dengan sederet pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, tulis Tetao 247. Sementara itu, timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam sebanyak 2 kali pada bulan ini. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Pada kesempatan ini, Indonesia bakal menjadi tuan rumah. Pertandingan rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sedangkan laga kedua terlaksana di Stadion Mai Dinh, Vietnam, pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Berita selanjutnya, Yakob dan Yance Sayuri dipanggil Shin Tae-yong, pengamat puji kualitas si kembar. 2 pemain PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri kembali mendapat kepercayaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Di kesempatan kali ini, pemain kembar ini akan berlaga bersama skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam. Yakob dan Yance Sayuri sendiri diumumkan mendapatkan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong bersama 26 pemain lainnya. Pemanggilan ini juga menjadi yang kesekian kalinya untuk kedua pemain ini. Sejak era kepatihan Shin Tae-yong mereka lebih sering dipaketkan. Namun, untuk pemanggilan sebelum di ajang Piala Asia 2023 sang adik Yance Sayuri gagal bergabung karena mengalami cedera. Melihat pemanggilan kembali 2 pemain ini, pengamat sepak bola Budiarjo Talib menyebut kedua pemain ini memang layak mendapatkan panggilan tersebut. Saya pikir memang layak Yance dan Yakob untuk mendapatkan panggilan timnas Indonesia, kata Budiarjo Talib kepada fajar.co.id, Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Budiarjo mengungkap dari segi kualitas kedua pemain ini memang layak dan bisa bermain untuk mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Selain karena kualitasnya, keduanya memang bagus untuk bermain di timnas, ungkapnya. Sebelumnya,
Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam sebanyak 2 kali pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk pertandingan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk pertemuan kedua Indonesia menghadapi Vietnam akan berlangsung di Maidin National Stadium, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2026. Berita selanjutnya, alasan Sintayong coret Hernando Ari saat laga Indonesia vs Vietnam. Tidak ada nama kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21/3. PSSI merilis 28 pemain yang dipanggil STY untuk duel Indonesia vs Vietnam. Dari 28 nama itu, 3 diantaranya berposisi kiper, Nadeo Argawinata, Adi Satrio, dan M. Riyandi. Tidak ada nama Hernando Ari yang jadi andalan skuad Garuda di Piala Asia 2023 di Qatar lalu. Manajemen Persebaya Surabaya memberikan respons tentang cedera sang kiper, Hernando Ari. Kondisi fisik yang belum prima membuat dirinya bakal absen membela Timnas Indonesia untuk sementara. Sebaiknya kondisi cedera Hernando Ari langsung ke pelatih saja, kata Sekretaris Persebaya, Ramsur Rahman saat dihubungi Indonesia.com, Kamis 7/3. Cedera yang dialami Hernando Ari membuatnya juga absen dalam pertandingan Borneo FC vs Persebawa di pekan ke-28 Liga 1 2023/2024. Alhasil posisi penjaga gawang diisi oleh Andika Ramadhani. Situasi ini sekaligus membuat nama Hernando menghilang dari daftar panggil Timnas Indonesia kontra Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, 21 dan tanggal 23 Maret mendatang. Selain Hernando, kiper yang sedang menjalani proses naturalisasi, Maarten Paes juga tidak nampak. Nasib Paes berbeda dengan Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon. Meski ketiganya dalam tahap akhir proses pemberian kewarganegaraan Indonesia, namun tetap dipanggil Sintayong. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu skuad Garuda akan bertandang ke Stadion Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret. Kemenangan wajib diraih Timnas Indonesia saat menjamu Vietnam. Langkah ini diusahakan demi menjaga peluang pasukan Garuda melangkah ke babak berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen dengan koleksi 1 poin berkat imbang lawan Filipina.